Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Gustiulandini dari kelompok 3, dan saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Mita Ayusa Fitri dan Rinjani Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan keterkaitan Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan perekonomian Indonesia. Disimak ya teman-teman video kami. Tunggu. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengesampingkan regulasi, segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Klaster-klaster yang dibahas di Omnibus Law itu ada 11. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan dan berusaha. Yang keenam, dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh, administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, pengenaan sanksi. Yang kesembilan, pengendalian lahan. Yang kesepuluh, kemudahan proyek pemerintahan. Yang kesebelas, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Dampak Omnibus Law terhadap tenaga kerja. Yang pertama, pekerja terancam tidak mendapatkan pesangon. Yang kedua, TKA lebih mudah masuk ke RI. Yang ketiga, batasan maksimum pada karyawan kontrak 3 tahun dihapus. Yang keempat, jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. Yang kelima, tak ada lagi UMK. Selanjutnya, Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi merugikan ekonomi. Mengutip dari DDTC News, World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia. Berbanding terbalik dengan tujuan rancangan Beleit tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. 3 poin yang disorot oleh World Bank adalah ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan. Lalu aspek tenaga kerja. Menurut World Bank, skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan. Pada pasal-pasal 8D, penentuan upah minimum yang akan ditetapkan hanya perhitungan pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku di mana upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Pada pasal 88E mengatur industri padat karya bakal memiliki ketentuan upah minimum tersendiri menggunakan formula tertentu yang tidak terperinci pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan upah minimum tidak diberlakukan atas usaha mikro dan kecil. Omnibus Law terhadap ekonomi. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ketenagakerjaan, dan yang kedua aspek perizinan, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Ketenagakerjaan, pada pasal 90B tertulis bahwa upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan harus berada di atas garis kemiskinan Badan Pusat Statistik. Sedangkan pada aspek perizinan,
World Bank menyorot klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapuskan syarat dalam pemberian izin-izin dari kegiatan beresiko tinggi, contohnya usaha farmasi dan rumah sakit. Dalam aspek lingkungan, direlaksasinya syarat-syarat perlindungan lingkungan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengganggu kehidupan masyarakat dan akan berdampak negatif terhadap investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.